kepada Ananias, satu, mengaku Yesus. Ada yang datang kepada Paulus, mengaku juga Yesus. Ada yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, juga mengaku Yesus. Ada juga yang datang kepada penulis Matius, juga mengaku Yesus. Padahal mereka ini bukan manusia. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, itu tergenapi di mana? Kalau di Islam yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Mesias, tidak mengaku Yesus juga. Tuhan kami itu Tuhan yang hidup, Bang Juma. Bahkan sampai hari ini pun Yesus masih mendatangi jiwa-jiwa. Nah, jadi jangankan zaman dulu, ya, sekarang pun Yesus kami itu hidup dan dia menyertai kami setiap hari. Mujizatnya nyata kami rasakan, penyertaannya selalu kami rasakan, dan pertolongannya itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya susah sih kalau misalnya harus diperdebatkan antara kita menghidupi iman kita dengan hanya pengetahuan tentang Alkitab. Karena setan aja hafal tentang ayat Alkitab, dan bedanya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kami, semua yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Iya. Kebetulan aja Yesus menerangkan kedatangannya yang kedua itu dalam rupa manusia. Jadi kalau Yesus datang, dia datang dalam bentuk manusia, dia datang dengan kemanusiaan, dia datang dengan jasad manusia. Sedangkan yang saudari Natali tadi katakan itu kan cuma makhluk roh yang datang ngaku-ngaku Yesus. Bukan anak Maria itu, tapi makhluk roh yang datang kemudian kepada kalian. Nah, itu berkesesuaian dengan nubuat Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kalau aku Yesus yang asli, kedatanganku nanti ke dunia ini setelah ini adalah lengkap dengan jasadku. Matius 24 nomor 23. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan makhluk halus. Iya, bukan roh. Benar. Nah, maksudnya gini, kalau Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, ya wujud manusianya sudah tidak bisa kita lihat, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu telah tersalib, dan jangan lupa dia bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Karena itu dia menjanjikan keselamatan untuk kami orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau dia jadi malaikat berarti berbohong. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun datang kembali sama seperti yang kamu lihat. Sedangkan yang dilihat di sini lengkap dengan jasad. Dia anak manusia lengkap dengan jasad. Kan Yesus belum datang kedua kalinya. Berarti yang datang ke Paulus itu siapa? Tuhan Yesus tuh. Dia maha kuasa, Bang Jun. Dia datang tidak hanya sebagai manusia. Dia, jangan lupa, dia adalah
manusia dan juga Nah itu, nah ini ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ilmu dari mana Anda dapatnya? Itu yang Ilmu kami dari imani mana? Bang Juma. Ya itulah yang saya tanya. Iman Anda itulah yang saya pertanyakan. Makanya saya katakan bahwa benarkah yang saudara Kristen sembah ini adalah anak Maria atau Benar. iblis? Dari mana Anda bisa mengatakan benar? Sementara yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Sekarang dari mana Anda bisa yakin bahwa keimanan kami itu salah? Ya salah dong, karena yang Anda sembah itu adalah satu, makhluk roh. Kedua, kalau itu adalah anak Maria, maka dia anak manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini bukan manusia. Tetapi yang Anda harus uraikan di sini adalah Yesusnya berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda salah memahami Alkitab kami, Bang Juma. Kalau Anda mau sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa supaya mendapat Kepada setan. Roh Kudus. Berdoa kepada Kalau setan. enggak, dapatnya kayak begini. Jadinya Tunggu dulu. salah paham. Tunggu, aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Anda mengatakan berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Merinding saya jadinya. Sedangkan Yesus aja yang Anda katakan Tuhan itu bukan anak Maria itu. Apalagi yang disebut Roh Kudus lagi. Siapa lagi nih pendatang baru juga? Maaf, Bang Juma, aku mau tanya dong. Apa urgensinya Bang Juma menyalahkan iman kami? Oh, saya tidak menyalahkan, saya bertanya. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang Kristen sembah itu adalah anak Maria? Anak Maria manusia. Iya. Anak Maria manusia. Iya, betul. Bisakah Yang orang Kristen membuktikan itu? Kalau yang kalian sembah itu adalah anak manusia? Gini, kalau Bang Juma mau, jangan pakai kacamata iman Anda untuk menilai iman kami. Oh bukan, Yang juga makanya harus saya diketahui- bawa data Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama siapa? Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Nah sekarang penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu tergenapi di mana? Penyesat itu bukan kami orang yang percaya sama Tuhan Yesus, Bang Juma. Penyesat itu yang Lalu gini di loh, mana penyesatnya? Yang ngaku-ngaku Yesus itu datang kepada siapa? penyesat itu adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang Loh, kok sudah jadi- mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu namanya kok jadi penyesat. beda? Kok jadi beda Iya. ini dengan ucapan Yesus? Kok jadi beda? Ini Yesus mana karena- ini Yesus? Yesus disuruh karena- pensiun aja. Yesus itu orang tuh bang. Yesus itu orang. Yesus orang. Yesus cuma mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sekarang yang penyesat membuat itu orang- datang kepada siapa? Akulah Yesus. Itu kepada siapa datang? Paulus Penyesat ini. paman. Paulus paman. Kalau bukan Jangankan Paulus sama kepada siapa? Jangankan sama Paulus. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih mendatangi kami, Bang Zuma. Oh kalian yang didatangi, alhamdulillah, Iya. masya Allah. Oh syukur. Yang menyesatkan Jadi sudah itu mengaku kan? Jadi yang sudah mengaku kan? mengajarkan bahwa Yesus itu tidak mati seperti Tidak begitu. paparan Bang Zuma pertama itu. Bukan begitu. Iya, begitu. Jangan Anda pelintir. Jangan pelintir dalilnya. Waspadalah Kan Anda bilang kepada tadi. penyesat. Waspadalah Bukan. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan Karena saya. penyesat Pertanyaan yang saya. Bang Zuma Diselesaikan yang Bang dulu. Zuma maksudkan Awalnya sama penyesat dulu yang yang ada di diselesaikan. dalam Jangan dulu Alkitab loncat itu kemana-mana. berbeda, Bang Awalnya dulu. Zuma. Di mana Sabar, Natali. pernah Sabar, datang oknum Yesus mengaku Yesus? Selain daripada Bani Israel kan Yesus bersama dengan muridnya sampai usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tidak pernah datang sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, kemana oknum penyesat mengaku Yesus ini pergi? Siapa yang pernah didatangi oknum yang mengaku Yesus ini? Dan apa yang dia lakukan setelah dia mendatangi oknum tersebut? Karena di situ Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada oknum Yesus yang punya pengikut banyak.
Itu di mana itu? Kalau Yesus yang asli kan pengikutnya cuman Bani Israel. Ke-11 murid karena Yudas berkhianat. Udah selesai. Nah, penyesat yang Yesus palsu ini akan memiliki pengikut banyak. Pertanyaan saya, itu di mana terjadi? Kapan itu terjadi? Itu loh. Jangan dipelintir dong, jangan dipelintir. Fokus kepada Bible. Fokus kepada pengajaran Yesus. Ayo. Bising kali kalian, Natalia. Di mana nih kau bawa beca? Ya gini ya, Bang Juma. Sebenarnya kan Ya, silakan. itu saya bukan pintar agama ataupun semua ayat-ayat di Alkitab kami saya hafal, enggak. Cuma saya memang mengimani. Kalau masalah Bang Juma bilang bahwa Yesus itu apa tadi katanya itu Penyesat, penyesat itu maksudnya banyak maksudnya penyesat itu bukan bahwa yang mengikuti Yesus itu yang mengatakan bahwa saya Yesus itu yang Abang bilang sama Paulus itu adalah Yesus yang KW istilahnya gitu, bahwa itu bukan adalah anaknya Bunda Maria. Maksudnya itu dibilang adalah siapa yang menyebut namaku, yang menyerahkan Yesus adalah penyesat. Itu maksudnya banyak orang yang mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, bahwa tapi tindak dan tingkah lakunya itu tidak mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu maksudnya dia mengajarkan di luar daripada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu maksudnya bahwa adalah penyesat, Bang. Jadi bukan maksudnya ketika kita percaya bahwa Yesus yang diserahkan ke Paulus itu adalah Yesus, kita nggak percaya bahwa itu adalah anaknya Bunda Maria gitu loh. Karena gini aja, kalau memang dia penyesat, dia nggak akan mungkin menyebarkan kedamaian. Dia tidak akan mungkin memberikan mujizat-mujizat. Bahkan dia mengajarkan tentang kasih dan kebaikan gitu loh. Kalau memang dia penyesat, dia ajarkan aja ajaran kebenaran. Baik. Jadi kalau Saudari Devi mengatakan bukan kayak begitu, tapi begini, yang dimaksud di situ adalah mereka yang tidak melakukan kemudian apa yang diperintahkan Yesus. Kristen lah itu. Yesus memerintahkan apa rupanya? Pergilah. Jangan ke Samaria, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengajaran Yesus. Yang kedua, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Yesus mengajarkan Sabat, Yesus mengajarkan taat kepada hukum Taurat, Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Yesus mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan mengharamkan babi. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Tidak. Benarlah yang saudari katakan. Nah, kenapa Kristen ini tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Karena itu tadi, Yesus yang kalian ikuti itu bukanlah Yesus asli. Kalau Yesus asli, sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Sama sekali. Tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, tidak pernah mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, dan seterusnya. Apalagi menuhankan dirinya, enggak. Sama sekali tidak. Tetapi orang Kristen hari ini kita lihat. Sama enggak dengan apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel? Bani Israel diajarkan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun setitik, yang paling terkecil sekalipun, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Dia mengikuti Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Sama enggak? Enggak sama? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin dikatakan penyesat sementara dia mengajarkan damai. Damai di mana, Mbak?
Anda mungkin mengatakan damai karena sudah Indonesia merdeka. Kristen itu, asal Anda tahu, menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan sistem penjajahan. Bahkan Yerusalem itu dijajah pertama kali oleh Katolik. Katolik itu diusir oleh pasukan dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Yerusalem, dari Palestina. Masuk ke Indonesia dengan melalui penjajahan. Kemana-mana dengan penjajahan. Coba ketika Anda hidup bersama dengan penjajah Belanda, berani Anda mengatakan bahwa Kristen itu kemana-mana dengan kasih, dengan damai? Malu pasti Anda mengatakan itu. Anda mengatakan Kristen agama kasih, agama damai karena Indonesia sudah merdeka. Coba Anda berani mengatakan itu pada masa penjajahan Belanda. Agama mereka Kristen, Katolik, Tuhan mereka Yesus, tempat ibadahnya gereja, mereka ibadah minggu, mereka makan babi, mereka merasulkan Paulus, kitabnya disebut perjanjian baru. Anda malu? Anda tidak malu mengatakan Kristen itu agama kasih? Tidak malu bang? Ya, karena Anda melihat Indonesia merdeka. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang Anda sangkakan itu adalah anak Maria. Bukan. Justru yang dimaksud Yesus kepada muridnya Bani Israel ketika kemudian dalam Matius 24 Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya, bercakap-cakap dengan mereka. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Itu kata muridnya. Dan tanda kesudahan dunia ini. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Di mana itu terjadi? Ketika Yesus terangkat ke langit, muncul enggak makhluk mengaku Yesus? Muncul. Siapa dia? Paulus. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, apa yang dilakukan Paulus? Kemana-mana mengajarkan tentang konsep baru. Apa itu? Menjadi Kristen, mengharamkan Taurat, mengatakan Taurat itu sampah, mengatakan Taurat itu adalah skubalon, tinja, kotoran. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia didatangi makhluk bernama Yesus, dan dia percaya dan dia ikuti. Dia percaya dan dia ikuti. Maka kemudian Paulus mendapatkan pengikut. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Di dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh. Paulus kemudian mendirikan agama bernama Kristen. Itu jelas itu. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah nabi, itu bukanlah rasul, itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel alias anak Maria. Bukan. Yesus yang kalian sembah adalah Yesus lain. Yesus yang lain. Yesus yang pernah mencobai Yesus. Di Lukas 4 Anda coba lihat. Ketika Yesus kemudian dicobai oleh iblis, tidak berhasil. Apa kata iblisnya? Apa kata penulis Lukas di Dota nomor 13? Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang baik. Ingat ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi di dalam Matius 12, Yesus, ya paman, kami minta tanda, kami minta simbol. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Artinya hari ketiga bangkit. Itu tanda apa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang menjadikan tanda bangkit dari kubur ini menjadi simbol keagamaan? Kristen. Kenapa? Karena diajarkan oleh Paulus. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Roma 14 ini, dari mana Paulus dapat ilmu? Dari makhluk yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Silakan. Baik, silakan Mbak Devi.
Atau Sudah Bang Juma. ya, silakan. Silakan. Berarti salah Tuhan mereka ya selama ini ya. Aduh mak jang. Makanya diusir. Makanya diusir oleh Yesus. Sudah Bang Juma. Silakan. Puas-puaskanlah hatimu Bang Juma. Saya baca dalil. Silakan. Sampai kalau begini ya kita nggak akan menemukan kata sepakat Bang Juma, karena ya kita berbeda itu aja. Dan perlu Anda tahu bahwa Yesus kami itu bukan Nabi Isamu ya Bang Juma. Jadi Memang bukan. ya, jadi ya sudah, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, Kau coba dan Anda berdebat. Kalau begitu coba Anda berdebat dengan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu siapa? Itu kau salah memahami itu Bang Juma. Gimana lah kita harus menjelaskan padamu itu. Kalau kami membaca ayat itu nggak ada loh kami salah Belajar paham lagi sama dia Yesus. belajar lagi Natali. Iya. Belajar lagi. Saudara Natali, kalau Kita Anda itu mengatakan bukan saya salah. Ini ya, Tuhan itu bukan cuma dipelajari Mbak, tapi juga dialami. Jadi Ya, itu dia yang apa bahaya. ya? Susah kalau misalnya harus logikamu tuh nggak akan masuk. Memahami Tritunggal Allah kami aja mungkin kalian nggak akan bisa. Kedatangan Yesus yang Sekarang kedua kali gini itu. Kak Natali, kita Ya, belajar ya. agama itu tidak semuanya harus dibawa ke logika, karena logika itu kalau Oh, kita iya. sampaikan ke agama manapun tidak akan masuk. Tetapi Logika lah, Kak. dengar ya, Iman lah, hubungan iman lah yang spiritual utama. antara Tuhan Iman lah dan yang kita utama. sendiri. Terus Iman ya, betul ya. Iya. Iman ya. Iman, betul. Oke, sekarang Iya, oke, terus kalau satu memang ya, Bang iman, Juma, sebentar itu. tadi ya Bang Juma bilang, maaf. Itu. Bang Juma bilang tadi Iman. Rasul Paulus itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Sekarang gini, kalau dia tidak meyakini hukum Taurat, kenapa ditulis di Injil kami, di Bible kami itu ada juga perjanjian lama hukum Taurat terdapat dalamnya, dan sampai sekarang pun ya kami masih mengerjakan 10 hukum perintah Allah loh, dan itu kami terapkan dalam kehidupan kami ya. Itu Itu Natali itu sebentar. Itu kami Devi. tidak menegakkan Tadi hukum bicara Taurat. iman. Bicara Iya, iman. iya, Bang. Iya, Bang. Kak Natali, kalau kakak bicara iman, pinjamlah uang kakak dulu Kak 5 juta boleh? Iman kepada Tuhan Bang, bukan iman kepadamu. Iya, pinjamlah dulu 5 juta kalau bicara iman. Imannya kepada Tuhan, bukan iman padamu Bang. Besera. Kalau masalah duit nggak bicara iman. Jadi kenapa kakak nggak ngasih pinjam? Kenapa? Nggak kenal kan? Karena Dari mana saya nggak ceritanya? percaya padamu dan nggak kenal. Akal dulu kan? Akal dulu. Iya, gimana Iya kan? kita mau memberikan Oh, duit enggak, jika kami orang Jadi- percaya itu berjalan dengan iman. Ya udah pinjamlah uang kakak dulu 5 juta boleh. Ngapain? Karena Imannya kan nggak bukan kenal. sama Tapi kamu, karena Bang. Kita Tapi kenal sama sama iman Yesus. itu apa? Iman itu apa? Makanya Keyakinan kan? hati kita itu tetap Bukan. mau apa? Beda, Jadi beda, bilang beda. A, B, C. Iman itu Iman apa? itu dasar dari segala pengharapan dan bukti dari sesuatu yang belum dilihat. Pecah piring gue nih. Itulah iman. Woi, pecah piring. Pecah piring besera. Iya, Bang, kalau udah Iman beda, itu mau hubungan dibahas dari spiritual. segi apapun pasti berbeda. Kepercayaan. Bukan, Iman iman itu di nggak kami bisa adalah disamakan. dasar dari segala pengharapan dan bukti dari yang belum kita lihat. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, walaupun belum lihat, Coba. itulah. Satu Bunda Devi atau Natalia dulu ini Iya, satu-satu. ngomongnya satu-satu. Devi atau Natalia dulu. Gimana? Enggak, gini, Beda gini, loh, Bang. eh, Kayak mana lah kau menyamakan begitu? Ya, Aku jadi gini, pamit ya, saudari. Bang. Kurasa tak ada pun manfaatnya ku ini. Sedikit lagi, sekali Pamit lagi, ya, satu Bang. sesi. Tuhan Yesus Satu memberkati. sesi boleh. Tuhan yang mana ini? Yesus ke sejak kapan jadi Tuhan? Jadi gini, ketika iblis datang kepada Yesus yang asli, iblisnya berkata gini kepada Yesus yang asli, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu kata iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus.
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu kata iblis kepada Yesus. Jadi, jikalau engkau menyembah aku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Iblis mau disembah. Nah, sekarang ketika Yesus menolak, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus kepada iblis. Iblis tidak berhasil. Oh, ternyata Yesus ini pandai. Dia memerintahkan kemudian saya menyembah kepada Bapa yang betul. Iblis kemudian mundur dan mengakhiri percobaan itu. Lalu dia mencari kesempatan yang baik. Yesus selamat terangkat ke langit. Nah, iblis apakah hilang? Enggak. Momen itu dimanfaatkan oleh iblis kemudian. Oke, aku nggak berhasil menyesatkan Yesus yang asli. Oke. Tapi aku akan datang dengan memakai nama Yesus. Dan aku akan mengaku Tuhan. Makanya di dalam Matius 28, ketika ada orang keluar dari kubur, orang ini membisikkan kepada murid Yesus kemudian, hei, sini lo, gue bisikin. Apa, Mang? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu yang berkata kayak begitu? Itu siapa? Orang-orang Kristen mengatakan itu Yesus. No, itu bukan Yesus. Yesus sudah terangkat ke langit. Kasihan sekali kau. Sabar, Bang. Kasihan sekali kau. Sabar, Bang. Nanti Anda tanggapi. Kau selalu menyesatkan ya. Bisa diskusikan kita. Enggak ada gunanya ya. Kita bisa diskusikan. Padahal aduh mencret kau. Mencret asal itu mencret, mengatakan kamu itu mencret. Habis ini Bapak di sini. Kalian, iya. Sampah diturunkan. Kalian hanya Jangan. Habis ini abang tanggapi ya. Nah, jadi yang datang kemudian berdasarkan pengakuan Yesus, tanda Yunus yaitu bangkit keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi, itu diberikan tanda itu kepada angkatan jahat. Angkatan jahat akan beriman dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana, Bang? Matius 12, Bang. Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Sampai seterusnya malah. Satu perikop Anda baca. Artinya, yang datang di Matius 28 itu bukan Yesus asli lagi. Bukan Yesus asli. Datang mengatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal yang mengaku kepada Yesus diberi kuasa itu adalah siapa? Iblis. Di mana Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Enggak pernah. Yesus ketika penginjilan apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Tiba-tiba saja ada makhluk ngaku Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kok hebat kali Yesus. Tadi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kok tiba-tiba muncul sesi kedua dia hebat. Kenapa demikian? Karena yang datang ini bukan lagi Yesus, tapi iblis yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Datang betul. Kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit maupun di bumi. Kristen percaya, orang Yahudi nggak percaya. Ayo. Orang Yahudi nggak percaya, Kristen percaya. Apa endingnya buat Kristen dari Yesus? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Memanggil kau Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak pernah. Cuma ayat itu saja yang kalian pahami kah? Sabar. Yang kalian pahami kah? 15 detik. Kenapa kemudian Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus mengira yang mereka sembah ini adalah Yesus anak Maria. Padahal yang kalian sembah itu adalah iblis yang sudah menyesatkan kalian dengan mengatakan itu Yesus. Yang kalian sembah itu Yesus, tetapi itu adalah Mesias palsu. Di mana kata Paulus? Di mana kata Yesus mengatakan itu? Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Siapa dia? Penyesat. Siapa penyesat ini?
Siapa penyesat ini? Yang mengaku iblis, yang mengaku Yesus. Iblis. Iblis. Silakan. Silakan saudara, Bising Anda tanggapi. kali orang nih. Kau kalau mau diskusi jangan bising kali lah, woi. Silakan di pinggir Anda jalan tanggapi. diskusi. Pertanyaan sederhana saya, Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Kapan? Dan kepada siapa Yesus palsu ini datang? Jawab. Halo. Kalian tahu nggak? Cuma ayat itu saja yang kalian bahas, nggak ada ayat-ayat lain. Ya? Kalau saya bahas semua data-data ngerti nanti. nggak ada di kitab Wahyu itu mengenai penglihatan ini kitab Wahyu lagi. Yohanes ya. Jadi nggak usah kalian terlalu bahas-bahas yang apa, nggak ada yang percaya sama kalian, Bang. Bukan Nggak ada. Bang. Orang Ini yang kita orang yang Bang. cerdas nggak mengerti, nggak terima itu. Yang kalian mau rayakan, besok tanggal 25 Desember ini kelahiran anak Maria kah? Kami paham Tuhan yang kami sembah. Bukan. Dia punya Bukan kuasa. kelahiran anak Maria yang akan kalian peringati di 5 hari ke Bang depan. Juma, Iya, sekarang gimana, aku Mbak? mau tanya lah, ya. Iya. Aku nggak mau berdebat-debat dah. Iya, silakan. Nabi Isa katanya kan itu tidak disalibkan, Yes. cuma diserupakan dengan Yudas ya. Oh, enggak. Kami di Al-Quran. Diserupakan, pokoknya diserupakan lah. Iya. Ada nggak saksinya bahwa yang itu diserupakan? Ada nggak saksinya yang melihat gitu? Ada Allah nggak saksinya. terdapat dalilnya di Al-Quran? Allah yang menyaksikan itu. Siapa yang Al-Quran. menyaksikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Al-Quran Katanya surah diserupakan. Al-Maidah ayat Iya. 116 117. Allah yang Orang menyaksikan bebal itu, keadaan itu. Orang-orang bebal yang catat itu nggak ada. Berarti kan Allah yang menyaksikan kan? Gimana? Berarti itu kan kalau maaf ya, kalau Allah yang menyaksikan, kita aja pun enggak tahu di mana keberadaan Allah. Macam mana caranya itu bahwa yang menuliskan itu ya, yang menuliskan itulah, yang menuliskan itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu aja intinya. Kalau ada yang namanya, kalau misalnya lah betul itu Nabi Isa, ya maaf ya, Nabi Isa itu memang tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya. Apakah ada yang melihat? Kalau Yesus, kami jelas-jelas banyak yang melihat bahwa dia disalibkan. Entah pun kalau menurut kalian itu Yudas, apa yang penting bagi kami Yesus itu disalibkan. Nah sekarang di Al-Quran itu ada tertera bahwa katanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, dia diserupakan. Udah, Mbak Devi udah. Ke surga. Mbak Devi, kalau bertanya ya tentang Islam dijawab sama Gurunda, ya udah diam. Silakan Gurunda. Baik. Sama ketika Anda bertanya siapa yang menyaksikan kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, kan gitu ya. Al-Quran datang dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa berkata kemudian ketika ditanyai oleh Allah kelak di yaumil akhir, apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, qultu lahum, kepada mereka, illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menyembah engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan aku menjadi saksi kepada muridku selagi aku bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau angkat aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti yang menyaksikan itu adalah Allah. Nah sekarang kalau Anda sanksi terhadap itu,
tolong tunjukkan siapa di antara murid Yesus yang menyaksikan Yesus itu disalib. Sedangkan di dalam kitab Markus 14 nomor 50 jelas semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Siapa yang melihat Yesus disalib? Ada? Tak ada muridnya yang melihat Yesus disalib. Salibnya pun hilang bang, salibnya pun nggak ada bang. Nggak ada salibnya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Berarti jelas Al-Quran menerangkan itu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Maria ketika ke kuburan, dia cari mayat Tuhannya, dia cari mayat Yesus. Sementara yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri katanya. Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku Yesus. Apakah engkau melihatnya? Sedangkan dia sudah berbicara dengan Yesus. Markus 16 nomor 12. Apa yang dituliskan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Semuanya cuma tulisan-tulisan, dugaan-dugaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda berkata, siapa yang diserupakan? Nabi Isa yang diserupakan. Nah, bagaimana caranya umat Islam untuk merangkai itu? Jelas Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang terkutuk. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan kitabnya Nabi Musa 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang terkutuk. Paulus mengatakan di Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah orang terkutuk. Nabi Isa orang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Orang yang suci masa terkutuk? Sedangkan ulangan Al-Quran dan surah-surah Paulus mengatakan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tak ada, bukan? Maka yang disalibkan ini bukan Yesus, melainkan orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu yang mau menyerahkan Yesus yang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Yudas Iskariot. Yesus apa salahnya sampai dia terkutuk? Enggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata sama dengan kalian, aku akan pergi. Sebab penguasa dunia telah datang dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus, baik melalui Yudas, melalui imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Enggak berhasil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu. Sebab aku akan pergi disebabkan penguasa dunia telah datang. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Dan dia iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil menyebabkan Yesus disalib. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata siapa? Yesus. Lalu yang datang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu kan menurut pemikiran kalian. Itu kan menurut, dengar ya, itu yang terkutuk itu. Terkutuklah orang yang disalib. Itu kalau menurut orang Yahudi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kejahatan lah, itu memang dia harus digantung. Itu Yesus apa kesalahannya? Justru Yesus itu penggenapannya lah, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dasar manusia. Di mana itu tertulis? Dosa dasar manusia. Di mana tertulis? Gini aja.
konsepnya itu mau apapun kalian bilang ya, konsep yang dalam pemikiran kalian ya itu udah berbeda. Kalian memang karena tidak mengakuin adanya penyaliban terhadap Yesus, ya sudah. Tapi bagi kami umat Kristiani ya, umat Kristen ya, jadi itu tetap kami percaya bahwa itu sudah dibuatkan dari di mana? Itu sudah dimuatkan dari perjanjian lama, itu sudah dibuatkan bahwa Yesus itu memang harus digenapi untuk penyaliban. Itu aja. Bahkan dengan dia rela disalib itu, iblis itu dikalahkan. Kalau dia mau ya, dengar ya Bang Cuma. Kalau dia memang mau ya, waktu ketika dia mau hari-hari terakhir ya, itu kan datang itu iblis ngomong. Cuma saya nggak tahu ya isi Alkitabnya itu. Cuma kan dulu itu sering diajari kalau sekolah minggu. Itu selalu dibilang. Datang. Kau kan Tuhan, kau besok akan dia tahu iblis itu akan disalibkan Yesus. Turunkan aja dirimu ke bawah, ke jurang itu. Matius 4. Tapi nggak mau. Yang tadi yang kita baca. Dia kan kalau dia memang mau ke jurang aja dia biar mati. Tapi dia nggak mau. Penyalah kau iblis. Karena dia memang harus menggenapi itu. Gitu. Jadi apapun ceritanya itu kan memang iman kami. Kami juga nggak mau memaksakan bahwa menurut agama Islam itu Nabi Isa itu tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya udah, kami hormati gitu loh. Tapi menurut kami juga Yesus itu memang disalibkan untuk melakukan penebusan dosa kami ya, dosa awal ya yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eve ya, Adam dan Eva ya. Ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa Yesus itu memang telah terjadi penyaliban 2000 tahun lalu. Sabar Bang. Itu aja. Jadi udahlah ya Bang ya. Jadi itu aja. Ya silakan. Terima kasih udah jawabannya tadi ya. Yang pasti sama-sama kan Mbak Devi. Yang Bang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, itu aja. Oke lah ya, terima kasih lah ya. Makasih Mbak Devi. Itu aku makasih toh. Ya, selamat malam. Selamat ulang tahun ya buat Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus pula tuh. Selamat malam. Ya, selamat pagi Bang Michael. Kaiser bisa iklan dulu biar komangnya lanjut. Oke. Baik teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang masih mencari keimanan dan juga yang masih beriman, saya Kaiser Junta, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Saya mohon izin di follow saya karena akun saya sudah 3 kena tombak ya. Di follow ya teman-teman ya. Yang 4.500 ini tolong di follow akun saya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data. Ya kenapa? Lanjut. Ya, sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Ingat, jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah, bosan dengerin narasumber yang bodoh. Ingat,
Karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika pelisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi yang namanya geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, ingat ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 03, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Mantap. Dan tetap bingunglah kalian buat yang mengisi kelar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Diam dulu penjebak knalpot Mio, diam dulu. Satu. Di sini ya teman-teman yang di bawah, teman-teman, Bang Zuma. Saya Kristen mau tanya. Iya, Bang. Abang dah, guru dah, di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya, di follow. Lanjut stay tune. Mau Bang Yusuf dulu apa? Satu. Siapa dulu Bang? Saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan Bang. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang Juma. Ya, malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Betul? Saya percaya Bang Zuma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu Tuhan. Bang Zuma tidak tahu. Mana ada begitu? Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya makanya Tuhan yang menjadi manusia. Biar aku bantu Bang. Kristus dalam itu konsep Kristus itu adalah manusia. Manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mengatakan ini pula Tuhan diurapi. Percaya malaikat daripada Bang Zuma, itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Zuma umurnya lebih duluan mana, malaikat atau Bang Zuma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah manusia. Malaikat itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kamu jujur. Kristus itu artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangkan itu, saya pun percaya. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani.
Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma, saya ini orang biasa. Ya Kristus artinya apa Kristus itu? Oke, saya bantu Bang jawab Zuma. Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus Itu artinya? malaikat yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu kita Anda udah selesai. Saya membantah percaya. malaikat atau tidak? Saya percaya di situ ada dikatakan malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, Gak usah mantap. ke sana Bang, dulu. Bang Yosua boleh saya bantu Bang? Silakan. Ya, sip. Makasih Bang. Ya, begini. Kristus artinya? Oke, Bang Zuma sini. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke, tolong didengar baik-baik dulu Bang. Jangan Enggak, dipotong Kristus dulu. katanya mau bantu. Iya, Kristus saya mau artinya bantu apa? ini, begini, ya. Kristus artinya? Sebentar dulu, ya ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini mah Enggak, katanya mau bantu. mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Tunggu. Kristus artinya? Sabar ya Bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi bukan Kristen ya. Karena konsep Mesias itu berangkat dari Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ada Banyak kali gaya bicara kau, macam betul Jadi, aja. kalau Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Israel saya ikutin. yang akan memerintah Israel Saya dan ikutin. menjadi representasi Allah, saya ikutin. mewakili Allah, memimpin bangsa-bangsa di dunia. Udah. Saya ikutin. Lanjut Bang. Saya ikutin. Ada berapa Kristus? Bang Zuma sabar. Ada berapa Kristus yang diutus kepada Israel? Ada berapa? Ada berapa Kristus? Saya dulu bicara. Ada berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? Apa? Ada berapa Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi, ada berapa? Yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut Yahudi, nggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benarkah Yesus manusia? Yang saya tanya, benarkah Yesus manusia? Konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi raja. Betul, saya menafikan manusia. Berarti yang lahir. Dengar. Berarti yang lahir. Belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, sabar. Anda jangan lari. Dengar ya, saudara Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah dengar? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham. Udah selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai dong. Oke. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya. Ini kelas saya, Bang. Bung. Ya. Jadi oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, tadi Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat. Kristus itu manusia. Jangan sampai ada keterangannya. Oke. Saya mau punya. Dengar. Bang Yosua, Anda sudah mengakui. Sabar. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah manusia. Betul. Galatia 1. Dengar. Betul. Sebelum Anda diturunkan. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12
Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu Bang Zuma. Anda lebih tinggi dari malaikat atau tidak? Itu Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Ya. Baik, Oke. terima kasih Zuma. Dengan kata lain, Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu Zuma. Dari Yesus yang lain. Logika gado-gado. Ketawa Yesus kan, sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke. Haleluya. Demikian. Silakan. Zuma boleh. Silakan Anda berdusta lagi. Silakan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu. Ya, sudah. Aku juga percaya tadi itu. Itu ucapan malaikat. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis bawah itu malaikat. Bang Joshua, saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian berdua diskusi gantian bicara? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma, ya. Ya. Zum. Ya, mau Ya, izin Paman. Ya. Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. Kata siapa? Kau berkata bahwa Kata siapa? Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana? Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Mana yang kau pegang? Mana Injil? Bani Israel. Mana? Oke. Mana yang kau pegang? Mana Injil yang asli? Oke. Diam, penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini Diam. Anda murid di sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, silakan Saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu malaikat. Iya, malaikat. Malaikat itu Gabriel. Wallahu alam, entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Saya mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah, ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat ketika datang. Jangan sampai ku tampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh, Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ dulu. Yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Zuma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu saya. Malaikatnya berkata yang lahir adalah Kristus. Maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya,
saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya. Saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Suma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang lahir. Saya percaya Bang Juma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Juma lah. Iya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari? Siapa sebagai penasehat Tuhan? Tidak ada tuh. Saya ulang lagi. Malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus. Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia. Nah, udah pintar. Terus kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong. Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi. Dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah kita di sini Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Oh, saya udah sampai situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuman setai gigi, jangan ngotot. Di dalam original teksnya ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah kamu ngomong silakan. Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong silakan. Silakan pamer kebodohan saudara. Silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi syukran sahabatku Kikocat. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Allah, ini lagi pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah? Lu kok jadinya ke Nabi Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu nggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara? Siapa namanya ini? Juma buat perkenalan Bang Juma, kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi.
Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi berarti dia mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. Coba Anda lihat apa yang dikatakan lagi ngomong. Sabar dulu. Malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat, Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat, Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Juma, alamat 36 ayat 17. Semua yang tertulis ini, Alkitab ini diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Nah, di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu saya bersyukur, Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17, Bang. Coba Bang cuma baca. Itu kata Paulus
Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja, Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini Bang, begini. Kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan, itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa Bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani. Filsafat di mungkin. KBBI. Contoh nih, gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari terus bahasa Arab. Hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh Bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya tuan Bang, tuan. Ya, tuan. Inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus yang disebut Mesias? Kenapa? Kenapa? Karena karena tidak ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa. Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun. Yang datang mengaku sebagai iblisnya hanya datang, sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 27 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Waspadalah kepada iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa? Tidak. Nama Daud? Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab Bang Juma? Silakan.
Terima kasih Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu Bang Zuma bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya? Di antara mereka. Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7 Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus. Sama seperti kalian. Pertanyaan saya. Iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Gimana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. La haula wala quwata illa billah. Dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah tahu. Bukan Nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah Nabi Tuhan. Dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci. Orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, Apalagi 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah kata siapa? Yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, Bang. Malaikat Anda tidak yakini. Iblis pun yang demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Itu kesimpulannya. Itu tidak bisa pula. Ya, itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Sekarang begini aja nih. Oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya. Kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sebuah apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Beresteng paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Kesana kesini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Di Markus 5 iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius, Bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi. Tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis.
Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan, silakan. Sampai Anda mati, silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya EGP, layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Silakan aja, silakan. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat.